Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita melanjutkan bacaan Injil. Sebelum memulai bacaan kita pada malam ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa untuk menghantar kita kepada permenungan sabda Allah pada malam ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pada malam ini diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 25. Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 25. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, mengasari menyuburkan kami, dan menggugah jiwa dan segenap hati. Ku berkata berani bersaksi, doronglah
Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dan dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon, datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarga mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Belzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi
apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menutup bacaan Injil kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah kehidupan kekal, daya hidup dan perutusan kami. Naungilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat melaksanakan misi Putra-Mu, menyampaikan kabar baik kepada yang miskin dan berkekurangan. Semoga daya sabda-Mu yang kami wartakan menyembuhkan sesama yang sakit, menghibur sesama yang sakit, menghibur yang berduka cita, meringankan yang berbeban berat, meneguhkan yang lemah imannya, memberikan harapan baru bagi yang putus asa. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian bacaan Injil yang kita bacakan bersama pada malam hari ini telah selesai. Selamat beristirahat. Semoga dapat beristirahat dengan nyenyak sehingga besok dapat beraktivitas dengan lancar. Selamat malam, berkah dalam. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.